Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Adapun submateri, implementasi wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Akan membahas tentang latar belakang dari implementasi wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Pelaksanaan kehidupan politik yang diatur dalam undang-undang seperti Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Pemilihan Presiden. Pelaksanaan undang-undang tersebut harus sesuai hukum yang mementingkan persatuan bangsa. Contohnya seperti dalam pemilihan presiden, anggota DPR, dan kepala daerah. Harus menjalankan prinsip demokrasi dan keadilan, sehingga tidak menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa. Pelaksanaan kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Seluruh bangsa Indonesia harus mempunyai dasar hukum yang sama sebagai setiap warga negara. Tanpa pengecualian, di Indonesia terdapat banyak produk hukum yang dapat diterbitkan oleh provinsi dan kabupaten dalam bentuk peraturan daerah atau perda yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku secara nasional. Mengembangkan sikap hak asasi manusia dan sikap pluralisme untuk mempersatukan berbagai suku, agama, dan bahasa yang berbeda, sehingga menumbuhkan sikap toleransi. Memperkuat komitmen politik terhadap partai politik dan lembaga pemerintahan untuk meningkatkan semangat kebangsaan, persatuan, dan kesatuan. Meningkatkan peran Indonesia dalam kancah internasional dan memperkuat korps diplomatik sebagai upaya menjaga wilayah Indonesia terutama pulau-pulau terluar dan pulau kosong. Itulah dari saya tentang latar belakang dari implementasi wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Tujuan 1. Tujuan nasional dapat dilihat dalam pembentukan Undang-Undang Dasar 1945. Dijelaskan bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 2. Tujuan ke dalam adalah mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan baik alamiah maupun sosial. Maka dapat disimpulkan bahwa tujuan bangsa Indonesia adalah menjunjung tinggi kepentingan nasional serta kepentingan kawasan, menyelenggarakan dan membina kesejahteraan, kedamaian, dan budi luhur serta martabat manusia di seluruh dunia. C. Rumusan masalah. A. Praktik KKN. B. Dinasti politik. C. Isu SARA. D. Ketidakpercayaan masyarakat. E. Anggota golput yang berpotensi tinggi. Masuk ke bab 2, yaitu pembahasan 1. Praktik KKN, korupsi dan nepotisme. Dalam kurung KKN yang selama ini hanya menjadi isu nasional akhirnya meningkat semakin endemis dan kecenderungan, tetapi parah akibatnya bangsa dan negara dilida mutik krisis, termasuk dalam dunia bisnis. Kredibilitas dan kemampuan daya saing para pelaku bisnis melemah. Hal ini menjadi tantangan dunia usaha dalam menghadapi perdagangan bebas. Dalam praktek bisnis di Indonesia, fenomena yang
senantiasa muncul dalam masyarakat adalah setiap peluang usaha selalu tidak lepas adanya KKN, menimbulkan kerugian keuangan dan ekonomi negara. Bagian B, dinas politik. Politik dinamis dapat diartikan sebagai sebuah kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terkait dalam hubungan keluarga. Dinas politik lebih identik dengan kerajaan. Dinas politik harus dilarang dengan tegas karena jika makin masyarakat praktek ini di berbagai pilkada dan pemilu legislatif, maka proses rekrutmen dan kaderisasi di partai politik tidak berjalan atau macet. Bagian C, isu SARA. SARA adalah akronim dari suku, ras, agama, dan antar golongan. SARA adalah pandangan ataupun tindakan yang didasari dengan pikiran, sentimen mengenai identitas diri yang menyangkut keturunan, agama, kebangsaan, atau kesukuan dan golongan. Yang digolongkan sebagai sebuah tindakan SARA adalah segala macam bentuk tindakan, baik itu verbal maupun non-verbal, yang didasarkan pada pandangan sentimen tentang identitas diri atau golongan. D. Ketidakpercayaan masyarakat. Ketidakpercayaan politik akan terus membayangi publik meskipun kepastian pilihan melalui pemungutan suara sudah dilaksanakan pada 17 April, hampir 2 bulan yang lalu. Bahkan hanya ketidakpastian publik juga disodori praktik kerusuhan terkait dengan pemilu. Apa dampak paling buruk yang diakibatkan oleh praktik-praktik politik non-demokratik dalam demokrasi? Yang paling serius tentu saja menguatnya ketidakpercayaan publik pada mekanisme demokrasi, terutama pada apa yang dipertontonkan oleh para elite politik dengan mengatasnamakan rakyat. Demokrasi melalui penegakan hukum atas penyelewengan kekuasaan yang terjadi dalam demokrasi. Korupsi yang terjadi telah mengakibatkan negara sebegitu besarnya bagi anggaran negara yang mestinya dapat digunakan untuk pembangunan bagi kesejahteraan bersama rakyat. Korupsi sebesar itu dalam setahun tentu saja memangkas hak rakyat untuk menikmati kesejahteraan di berbagai bidang seperti bidang pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Jika mengacu pada perhitungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, anggaran untuk membangun gedung sekolah dasar SD baru menghabiskan biaya sekitar 2,2 miliar. Melihat angka korupsi saja, tentu hal itu akan mengikis kepercayaan publik terhadap pelaksanaan pemerintahan negara. Belum lagi jika ditambah dengan fenomena kesenjangan penguasaan aset-aset strategis bangsa oleh segelintir orang, di mana dalam praktiknya publik menanggung kerugian yang amat besar melalui dari kerusakan lingkungan hingga kerusakan sistem pemerintahan. Angka golput berpotensi tinggi.
Salah satu faktor penyebab terjadinya golput berpotensi tinggi yaitu karena tidak terdaftar atau tidak mendapat kartu pemilih atau kartu undangan pemilih belum sampai. Orang yang terdaftar dan memiliki kartu undangan pemilih tetapi tidak datang ke TPS karena ada urusan lain yang mendesak atau lebih memilih kerja mencari uang. Kemudian, ada orang yang dengan sadar atau dengan sengaja tidak menggunakan hak pilihnya karena menilai partai peserta pemilu, caleg atau pasangan capres yang ada tidak ada yang sesuai dengan pilihan mereka. Masyarakat yang dengan sadar tidak menggunakan hak pilihnya karena menilai pemilu tidak ada gunanya, karena menganggap tidak linear dengan kesejahteraan yang mereka idam-idamkan. Jadi, kesimpulan dari materi kami yaitu wawasan Nusantara sebagai salah satu aspek yang mendasari perwujudan visi dan misi negara tentu saja memiliki kedudukan yang sangat penting di hati masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, seharusnya semua masyarakat Indonesia dan unsur-unsur negara yang ada mendukung dan memahami wawasan Nusantara ini. Berikut ini beberapa asas yang mendasari wawasan Nusantara. Yang pertama, kepentingan yang sama, yaitu maksudnya adalah kita harus memiliki satu visi dan satu orientasi dalam memahami wawasan Nusantara ini. Pada masa penjajahan, kita memiliki visi yang sama, yaitu kemerdekaan Indonesia dari jajahan negara asing. Sekarang kita juga harus menyepakati bersama apa yang sebenarnya menjadi tujuan kita bersama. Salah satunya tentu saja mewujudkan nilai-nilai yang ada pada Pancasila. Yang kedua, keadilan. Maksudnya adalah distribusi kekayaan dan hasil yang proporsional. Di sini termasuk ke dalam pembangunan infrastruktur, penyediaan lapangan kerja, dan pengelolaan sumber daya milik negara untuk kepentingan kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, kejujuran. Maksudnya adalah terdapat kesesuaian antara kata dengan tindakan. Di sini harusnya tidak boleh ada tipu-menipu dan saling memanfaatkan yang merugikan. Ini berlaku bagi masyarakat yang tidak boleh saling menipu, dan juga kepada pemerintah yang tidak boleh ingkar kepada rakyatnya. Yang keempat, solidaritas. Maksudnya adalah bagaimana seluruh elemen negara dapat saling berempati dan bersimpati dalam rangka menjaga kesatuan dan persatuan negara Indonesia. Solidaritas ini dapat diwujudkan dalam bentuk rela berkorban demi negara, rela membantu teman-teman yang terkena musibah, dan peduli dengan sesama. Yang kelima, kerjasama. Maksudnya adalah bekerjasama secara strategis maupun taktis untuk mencapai tujuan bersama, yaitu nasional. Kerjasama ini melibatkan semua golongan dan harusnya melibatkan semua kelompok, baik mayoritas maupun minoritas. Atas kerjasama ini berkaitan erat dengan asas kepentingan dan solidaritas. Yang keenam, kesetiaan. Maksudnya adalah loyalitas dari warga negara dan unsur-unsur negara terhadap kesepakatan-kesepakatan nasional yang dibuat semenjak bangsa Indonesia berdiri. Kesetiaan di sini juga bisa diartikan sebagai loyalitas terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Jika asas-asas tersebut tidak dijalankan dengan baik, maka akan sulit untuk mencapai tujuan akhir dari wawasan Nusantara ini, yaitu perwujudan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih, sekian dari hasil diskusi kelompok kami.